Gus Miftah keberatan jika diminta kembalian uang hasil lelang Blangkon, tidak tahu uang haram. Saya baru ketemu orang, dia punya kripto nilainya 80 triliun dalam bentuk kripto. Ternyata siapa kiai dia? Dia mantan santri yang menguasai digital kripto. Walaupun di Jawa Timur katanya kripto dihalalkan, tapi di Jogja dihalalkan. Di Jawa Timur diharamkan. Untung KTP saya Jogja. Kalau mau ngomong itu ya, besok tanggal 11 Desember kita akan konser untuk NU. Hasil konsernya semuanya disumbangkan untuk NU. Setelah kemarin Blangkon saya dilelang untuk gerakan santri asuh laku 200 juta. Santri Blangkon saya ini dibeli 200 juta. Besok untuk konser NU diumumkan akan ada lelang Blangkonnya Gus Miftah. Akan dibeli 1 BTC, Bitcoin. Nilainya berapa guys? Blangkon saya besok mau dibeli 900 juta ya, untuk NU. Gus Miftah keberatan jika diminta kembalian uang hasil lelang Blangkon, tidak tahu uang haram. Gus Miftah buka suara apabila nantinya uang hasil lelang Blangkon yang dimenangkan Wahyu Kenzo diminta kembali. Gus Miftah menjadi salah satu sosok yang ikut terseret dalam pusara kasus robot trading ilegal Auto Trade Gold atau A3G. Hasil lelang Blangkon sebesar 900 juta yang dimenangkan Wahyu Kenzo. Kala itu rupanya disinyalir merupakan bagian dari tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia pun berikan respon jika uang tersebut diminta kembali oleh kepolisian. Gus Miftah nampak keberatan jika uang yang digunakannya untuk berdonasi itu diminta kembali. Hasil penjualan Blangkon sudah saya donasikan dan amalkan, dasarnya apa dikembalikan? Toh saya tidak tahu uang itu haram atau tidak, tegasnya dikutip dari YouTube Instant Investigasi, Minggu 16 April 2023. Baginya tidak etis untuk menanyakan sumber uang tersebut. Saya tidak tahu uang itu haram atau tidak. Tidak etis menanyakan itu ke pembeli, lanjutnya. Meski demikian, pria 41 tahun ini memilih menghormati proses hukum yang berlaku. Kita hormati prosesnya, kita juga gak tahu prosesnya seperti apa kan, tukas Gus Miftah. Kan saya hanya melelang, pas dibeli Wahyu Kenzo saya tidak tahu uangnya dari mana. Tegas Gus Miftah dikutip dari YouTube Celeb on Cam, Kamis 13 April 2023. Ia pun meyakini tuduhan dirinya terlibat robot trading ilegal hanyalah asal. Tuduhan melapor ini asal saja, tukasnya. Karena saya di Jakarta, saya kemarin janji sama beberapa teman media untuk mengklarifikasi yang hari ini rame soal dugaan saya menerima dana dari seseorang. Nah, kebetulan mereka berdua ini mendampingi saya dan kemudian juga mau waktu itu ketika saya lelang Blangkon itu yang ada di lokasi. Jadi posisinya mau ngincer di lokasi. Jadi perlu saya sampaikan adalah saat itu saya ada konser amal. Ada saya, ada band padi dan lain-lain. Termasuk yang hadir waktu itu sahabat saya ini, Maung Hercules. Nah, saya untuk dana amal ini melelang Blangkon. Kebetulan ini bukan yang pertama kali. Saya sudah beberapa kali lelang. Salah satunya sebelum itu Blangkon saya dibeli 200 juta untuk santri asuh di Jawa Timur sama seorang pengusaha. Semuanya kita kasih ke situ untuk santri asuh. Nah, Gus Miftah keberatan jika diminta kembalian uang hasil lelang Blangkon, tidak tahu uang haram. Gus Miftah buka suara apabila nantinya uang hasil lelang Blangkon yang dimenangkan Wahyu Kenzo diminta kembali. Gus Miftah menjadi salah satu sosok yang ikut terseret dalam pusara kasus robot trading ilegal Auto Trade Gold atau A3G. Hasil lelang Blangkon sebesar 900 juta yang dimenangkan Wahyu Kenzo. Kala itu rupanya disinyalir merupakan bagian dari tindak pidana pencucian uang atau TPPU.
Ia pun berikan respon jika uang tersebut diminta kembali oleh kepolisian. Gus Miftah nampak keberatan jika uang yang digunakannya untuk berdonasi itu diminta kembali. Hasil penjualan belangkon sudah saya donasikan dan amalkan, dasarnya apa dikembalikan? Toh saya tidak tahu uang itu haram atau tidak, tegasnya dikutip dari YouTube Instant Investigasi, Minggu 16 April 2023. Baginya tidak etis untuk menanyakan sumber uang tersebut. Saya tidak tahu uang itu haram atau tidak. Tidak etis menanyakan itu ke pembeli, lanjutnya. Meski demikian, pria 41 tahun ini memilih menghormati proses hukum yang berlaku. Kita hormati prosesnya, kita juga gak tahu prosesnya seperti apa kan, tukas Gus Miftah. Kan saya hanya melelang, pas dibeli Wahyu Kenzo saya tidak tahu uangnya dari mana. Tegas Gus Miftah dikutip dari YouTube Seleb on Cam, Kamis 13 April 2023. Ia pun meyakini tuduhan dirinya terlibat robot trading ilegal hanyalah asal. Tuduhan melapor ini asal saja, tukasnya. Gus Miftah buka suara apabila nantinya uang hasil lelang belangkon yang dimenangkan Wahyu Kenzo diminta kembali. Gus Miftah menjadi salah satu sosok yang ikut terseret dalam pusara kasus robot trading ilegal Auto Trade Gold atau ATG. Hasil lelang belangkon sebesar 900 juta yang dimenangkan Wahyu Kenzo. Kala itu rupanya disinyalir merupakan bagian dari tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ia pun berikan respon jika uang tersebut diminta kembali oleh kepolisian. Gus Miftah nampak keberatan jika uang yang digunakannya untuk berdonasi itu diminta kembali. Hasil penjualan belangkon sudah saya donasikan dan amalkan, dasarnya apa dikembalikan? Toh saya tidak tahu uang itu haram atau tidak, tegasnya dikutip dari YouTube Instant Investigasi, Minggu 16 April 2023. Baginya tidak etis untuk menanyakan sumber uang tersebut. Saya tidak tahu uang itu haram atau tidak. Tidak etis menanyakan itu ke pembeli, lanjutnya. Meski demikian, pria 41 tahun ini memilih menghormati proses hukum yang berlaku. Kita hormati prosesnya, kita juga gak tahu prosesnya seperti apa kan, tukas Gus Miftah. Kan saya hanya melelang, pas dibeli Wahyu Kenzo saya tidak tahu uangnya dari mana. Tegas Gus Miftah dikutip dari YouTube Seleb on Cam, Kamis 13 April 2023. Ia pun meyakini tuduhan dirinya terlibat robot trading ilegal hanyalah asal. Tuduhan melapor ini asal saja, tukasnya. Waktu itu Charity kembali ada yang nanya, ada lelang lagi nggak Gus? Oh ada, boleh, belangkon. Nah karena belangkon pertama saya laku 200 juta, maka waktu itu saya membuat harga terendah untuk bisa mengikuti bid itu harus ada yang berani nawar 200 juta. Setelah kita seleksi, ternyata ada 2 orang. Ada 2 orang yang nawar berani buka harga dasar 200 juta. Maka kemudian proses lelang itu terbuka dan live.